Pak, nanti misalnya saya gugup bagaimana? Apa Bu? Kalau saya gugup, Nanti aja, nanti aku pelan-pelan. iya Pak Andi ya. Nanti bisa dikasih. Iya. Saya tidak tahu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat beri manapun berada. Kita Richard Ferdinand hadir kembali di edisi Alo Jumat tanggal 8 Mei 2026. Di part 2 dari jam 11 siang ini hingga di jam 3 sore nanti. Dan hari ini kita sudah di program Teras UMKM mengangkat tema besar laundry, homestay, dan interior peluang ekonomi kreatif untuk anak muda di Makassar. Dan saat ini sudah hadir di studio kami, sahabat baik kami, beliau sudah dengan kesibukannya yang begitu luar biasa tapi masih sempat hadir di Perompak RI Makassar. Saya menyapa dulu, beliau adalah founder Sunshine Coin Laundry, Tiga Putri Homestay, Kalista Desain Interior, sekaligus juga anggota IWAPI Kota Makassar. Selamat pagi Ibu Sani Molena. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bahagia Ibu? Alhamdulillah, sehat. Cari air di Makassar susah atau gimana Bu? Kenapa? Cari air di Makassar lokasinya susah. Kebetulan rumah saya dekat di daerah Mutar Lutfi. Oh waduh, saya biasa jogging lewat situ Bu. Iya. Oke, Ibu Sani mohon izin kita boleh langsung mulai Bu ya? Iya. Oke, iya. Nah, Ibu mohon izin ini. Bisa diceritakan bagaimana awal mula Ibu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia usaha ini, Tabe Ibu? Ya, awal mula saya tertarik untuk buka usaha laundry ya. Pertama, kebetulan saya baru pindah dari Jakarta. Terus saya lihat apa yang bisa saya lakukan untuk kesibukan saya. Jadi kebetulan suami saya baru beli ruko di daerah Macini, jadi saya pikir ini tempat kalau nggak dimanfaatin mubazir gitu ya. Dan sebelumnya itu di bagian belakang memang kita udah buka usaha desain interior. Ada 2 ruko, depan dan belakang. Nah yang di depan ini terus saya bilang, Pak bagus sekali kita buat laundry coin. Karena saya lihat di sini masih jarang ya yang bisa mencuci sendiri seperti itu. Jadi, nah suami saya dukung saya, akhirnya 2018 kita mulai buka usaha coin laundry di daerah Macini baru. Seperti itu. Jadi pertama buka ya namanya mungkin orang Makassar lihat kalau ada yang baru buka, banyak deh ini customer banyak sampai kita juga kewalahan. Nah, saya pikir ini bisnis bagus karena apa? Karena di samping saya juga bisa mencuci di situ, saya tidak repot mencuci, menyetrika atau apa, dan kita terbantu begitu. Di daerah situ kebetulan memang masih sepi dan jarang ya yang ada pakai coin laundry. Jadi ya saya semangat gitu untuk ya udah Pak kita buka laundry coin aja. Di samping kita terbantu dan tidak mikir lagi untuk mencuci seperti itu. Nah, lalu kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih laundry homestay sekaligus desain interior ini? Nah, kalau pertama memang suami sudah buka usaha desain interior, kebetulan dia rekanan dengan Pemkot. Jadi pas itu kita bikin
desain interior. Kebetulan suami ya ada basic juga, jadi seperti untuk kamar set, kitchen set, dan ruangan-ruangan di Pemkot itu ruang-ruang kabak-kabak. Suami yang tangani proyeknya semuanya. Jadi suami di samping bikin desain interior dan dia yang gambar juga, dia yang ini semua. Nah, kebetulan rumah saya yang di dekat pantai Jalan Mutad Lutfi itu kosong. Jadi saya bilang, kenapa nggak dibikin kamar-kamar aja seperti itu, karena saya cuma bertiga sama anak, berempat deh satu lagi. Jadi mubazirkan itu ruangan tidak dimanfaatin, sementara kita bisa dapat hasil dari itu untuk bikin kamar-kamar. Akhirnya bangunnya naik 1, 2, 3 tingkat, akhirnya ada 14 kamar seperti itu. Dan itu juga pas buka memang daerah situ masih sepi, dan kita promosinya dari medsos ya. Kita bikin ada di YouTube, di IG. Jadi banyak, alhamdulillah banyak karyawan-karyawan seperti BCA, Mandiri, karyawan Quality. Sekarang udah ganti ya, hotel Quality. Nah, itu banyak yang situ menginap kos di tempat saya. Dan karena kebetulan daerah saya, tempat saya paling ujung, jadi strategis, mau ke pantai dan aman daerahnya, dekat kemana-mana dan tidak terlalu mahal. Jadi tapi kita menerima hanya untuk khusus karyawan yang jelas. Dan alhamdulillah kadang kita malah kekurangan kamar. Pada saat itu ya 2005 itu homestay-nya. Dan terbantu juga ya itu untuk bisa menutupi bayar-bayar yang lain. Nah, jadi terus saya juga bikin usaha untuk laundry di ruko yang di Jalan Macini. Seperti itu. Nah, berarti menurut Ibu peluang apa yang paling besar untuk ekonomi kreatif di Kota Makassar untuk saat ini? Sebenarnya kalau peluang untuk ekonomi kreatif sebenarnya seperti tapi ya ini kalau untuk laundry terus terang modalnya agak besar. Kalau homestay ya kalau kita punya tempat yang bisa mendukung kita bikin kamar-kamar ya itu lebih bagus. Tapi sekarang kan sudah anak-anak sekarang banyak yang sudah mengenal kayak digital marketing, mereka bisa bisnis dari rumah, tidak perlu modal yang besar, hanya misalnya ya seperti bikin minuman-minuman boba atau apa, itu sebenarnya peluangnya sangat bagus yang tidak membutuhkan modal yang besar ya. Kalau memang ini usaha kayak desain interior dan laundry memang ya lumayan lah untuk modalnya. Tapi kalau untuk homestay ya kalau kita punya ruangan dan kita bisa sewakan ya 1-2 kamar ya nanti bisa berkembang menjadi berapa kamar seperti itu. Nah kemudian dari usaha laundry homestay ini dan interior yang sudah Ibu kembangkan ini, kira-kira mana yang paling berpotensi untuk pemula misalnya? Ya untuk pemula sebenarnya bisa juga kalau untuk laundry. Sekarang kan ada juga laundry rumahan. Yang memang modalnya satu mesin yang seperti mesin untuk cuci di rumah. Itu sebenarnya bisa 1 mesin, 2 mesin, nah nanti bisa berkembang. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk laundry biasa sih bisa, untuk yang
modal-modal kecil ya untuk UMKM. Terus terang kalau memang laundry coin itu memang besar ya ininya, yang modalnya. Karena agak eksklusif gitu. Ya, samping kita harus bikin interiornya. Seperti itu. Iya, Ibu Sani kita izin dulu, nanti kita mau dengar dulu yang mau lewat ini, nanti balik lagi. Ya, Sahabat budaya jangan kemana-mana. Oke, ini yang penggila bola ini kayaknya cocok ini, kita nikmati dulu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita berlanjut lagi kembali di program kita Teras UMKM dan masih bersama narasumber kita Ibu Sani. Iya. Nah, Bu, ini dari hasil penjabaran Ibu dari awal tadi tentang usaha-usaha ini. Nah, kira-kira usaha-usaha yang dilakukan ini apakah memang harus butuh modal yang besar, Bu? Ya, sepertinya kalau untuk koin laundry ya lumayan Pak ya, usaha modalnya cukup besar lah ya, karena kita pakai mesin juga, mesin dari luar ya, dan perangkat-perangkatnya, dan untuk interiornya kita bikin sendiri seperti supaya untuk kenyamanan customer yang datang sambil menunggu dia bisa duduk, kita siapin wifi, ruangan ber-AC, dan bisa juga pesan minuman ringan seperti itu. Jadi mereka merasa nyaman sambil menunggu cuciannya. Mereka bisa santai lihat-lihat HP sambil bicara seperti itu. Nah, maksudnya tadi Ibu sempat mengatakan bahwa koin laundry ini kan ya memang eksklusif, Bu ya. Ya. Dan juga semua kan dari luar nih. Maksudnya kelebihan dibandingkan dengan laundry biasa itu seperti apa? Bukan pakai koin ya. Ya. Nah, ini gimana nih? Kayak di film-film gitu loh. Ya, Bu. mungkin kita pernah lihat kalau di film-film luar negeri itu kan mereka bawa cucian, langsung masukin ke mesin, masukin koin, nah itu tinggal dipencet,
mesin berputar sendiri. Mereka tinggal menunggu cucian kering, habis itu bawa pulang sudah dalam keadaan bisa langsung pakai. Ini koinnya gimana ya? Apakah maksudnya Seperti koin 500, seperti gitu, koin Ini 500. maksudnya datang ke tempat ibu ditukar atau bagaimana ibu? Mereka beli koin, misalnya saya mau cuci saja, self service seperti itu. Jadi mereka beli koin untuk cuci dan mengeringkan. Dia beli koin misalnya untuk satu koin 17.500. Itu untuk mencuci. Nah, nanti setelah mencuci mereka bisa langsung dikeringkan lagi 17.500 jadi 35.000 untuk maksimal 5 kilo pakaian. Nah, setelah itu sambil menunggu setelah selesai mencuci mereka bisa langsung pakai pulang. Jadi nggak ada perlu dijemur, jadi langsung bersih. Kita udah kasih sabun dan pewangi. Gitu. Jadi memang sih sekarang ini kalau untuk yang kita untuk kesibukan kita nggak perlu mencuci dulu, menjemur, apalagi di waktu musim hujan itu sangat bermanfaat sekali laundry gitu seperti itu. Bedanya dengan laundry biasa, laundry rumahan Yang tradisional Bu ya? ya yang manual ya, mereka kadang saya bukan menjelek-jelekan ini ya kompetitor. Mereka kadang bikin pakaian kadang kita tertukar, tercampur, rusak atau hilang gitu. Jadi seperti ya karena saya juga sudah pengalaman, saya mencoba juga walaupun saya punya laundry, saya mencoba di tempat lain misalnya. Mereka kadang pakai yang di tag itu di pakaiannya ada dikasih tanda. Jadi mungkin cucian hanya 1 kilo. Ada cucian orang lain datang 1 kilo. Mereka nimbrung. Campur. Sama-sama, iya. Jadi kadang ada yang kelunturan, ada yang rusak, misalnya jeans dicampur sutra atau kan Betul. bisa merusak pakaian. Nah kalau di kita Koin Laundry kita sudah ingatkan luntur tidak kita tanggung. Jadi kalau ada yang luntur mereka harus pisahkan memang, karena kalau yang namanya laundry koin, laundry kiloan itu kita nggak tanggung memang ya, karena semua langsung masuk dicuci. Nah, kecuali dia minta satuan, bisa juga kita cuci satuan, ada yang mau di hanger atau baju-baju yang bagus itu kita terima juga. Oh yang kayak jas-jas gitu Bu? Ya jas, karpet, boneka seperti itu, bed cover kita terima selain laundry kiloan. Nah jadi itu bedanya kalau laundry rumahan memang mesinnya lain Pak. Dia itu hanya ya sebatas kayak putarannya tidak terlalu bagaimana ya, tapi memang bedanya kalau laundry coin ini mesinnya tidak merusak pakaian seperti itu, jadi aman. Kalau mesin, karena saya sudah pengalaman dari 2018 sampai sekarang, saya sudah rasakan mesin cuci rumah dengan mesin cuci laundry koin beda sekali. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara melihat peluang bisnis yang cocok untuk kebutuhan masyarakat kita untuk sekarang ini? Kalau dari kacamata Ibu dari awal membangun usaha ini sampai dengan sekarang Bu. Sebenarnya peluang bisnis yang cocok untuk masyarakat sebenarnya banyak ya. Kalau kita ada niat, ada kemauan dan ada modal, bisa aja dari 1 mesin, 2 mesin nanti bisa berkembang. Seperti tidak perlu mewah-mewah atau bagaimana. Yang penting bagus, nyaman dan terpercaya gitu aja. Jadi orang pun akan datang kembali, oh dilihat di sana bagus, di sana rapi dan pelayanannya juga mantap seperti itu. Mau dimanapun lokasinya, kalau maksudnya
sudah ada pembuktian kualitas begitu Bu Ya. ya. Orang pasti akan ke sana. Ya, jadi jangan dilihat dari di sana 1 kilo 10.000 mahal, di situ 5.000, tapi ancur-ancur. Itu dia. Ada harga, ada kualitas. Ada kualitas. Seperti itu. Orang kadang lihatnya mehong, mahal, di sana mahal, laundry coin, di situ aja yang 5.000. Itu tergantung ya ini orang ya, cara berpikirnya, cara ininya melihat bagaimana bagusnya. Apalagi kan kualitas hidup sekarang kan di mana-mana orang butuh Bu. Ya. Iya, dan itu tidak bisa dihindari. Ya, sekarang ini orang cari yang praktis ya, yang efisiensi, yang nggak mau repot, nggak mau pusing seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri kenapa sekarang tampilan tempat usaha ini, maksudnya tampilannya Bu ya, Ya. tampilan usaha itu begitu sangat penting supaya maksudnya orang tuh jadi berlomba-lomba untuk jadi istilahnya maksudnya jualannya laku begitu loh Bu. Ya, ya untuk tampilannya memang kadang-kadang kayak saya pribadi misalnya saya mau kemana saya lihat dulu jelek kotor atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita lihat wah ini kayaknya bagus nih. Kita survei dulu lihat nyaman di situ, enak, suasananya bersih, pelayanannya juga ramah gitu, enggak bagaimana kalau pertama kita datang kan kesannya yang kita lihat kan ya bagus di sana. Ramah, kita bertanya aja dia jawab dengan santun dan memuaskan. Jadi kita bagus di sana, dia jelas mengatakan harga atau Detail Bu. ya secara detail seperti itu. Oke. Nah, kemudian seberapa penting media sosial dalam perkembangan usaha Ibu dengan yang sudah Ibu alami sampai dengan sekarang ini? Itu sih sangat penting sekali ya Pak ya untuk dipromosikan di medsos. Seperti sekarang sudah orang-orang sudah pada memakai ini ya media sosial untuk promosi usaha, untuk apa dan segala macam. Jadi ya itu sangat terbantu memang. Oke. Ya. Oke. Nah, Ibu kita jeda lagi dulu sejenak ini Bu. Ya. Nanti sebentar kita kembali lagi sahabat budaya. Jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Widih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital. Iya, sahabat Suhu Budaya, Nusantara Siang masih bersama sahabat budaya menikmati Jumat siang jelang weekend. Dan masih bersama narasumber kami Ibu Sani. Nah Ibu, boleh kita lanjut lagi Bu. Apakah desain interior ini bisa menjadi nilai jual sebuah usaha, Kak Ibu? Iya, terima kasih. Iya. Desain interior ini sebenarnya bisa juga menjadi nilai usaha, ya. Cuman ya namanya kita mau mencari desain untuk interior ini memang agak sulit ya, di samping kita harus punya modal dan kita harus benar-benar mencari yang potensial yang bisa memenuhi keinginan kita ya, misalnya untuk bangun rumah atau mau bikin sesuatu seperti kamar set, kitchen set, itu kita harus benar-benar cari yang bagus, karena kalau kita tidak mengerti dan tidak paham mengenai interior atau ini desainnya, kita akan tidak sesuai dengan yang keinginan kita, tidak bisa kita harapkan, karena memang di samping kita harus pintar mencari desain interior dan kita juga harus punya modal seberapa kita mau bikin ini. Kita harus punya perencanaan, karena memang untuk sekarang ini apa-apa semua harga sudah naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita masih bisa, sekarang ini terbangnya tinggi. Ya, dan untuk mencari ini harus benar-benar kalau yang kita kenal, kita tidak dikecewakan. Banyak yang asal-asal aja seperti itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Jadi ya harus inilah kita jeli-jeli melihat peluang-peluang yang ini, yang mana yang bisa kita harapin seperti itu. Jualannya, promonya tinggi sampai ke langit ketujuh ya. Tapi Promonya kenyataannya abal-abal seperti itu. Kemudian dari perjalanan panjang sudah Ibu lalui dari usaha yang saat ini sudah berkembang dan banyak sekali orang sudah menikmati dengan kepuasan yang Ibu berikan Bu ya. Nah, apa tantangan terberat yang dialami di awal-awal Bu? Apakah dengan itu sampai dengan saat ini juga masih merasakan itu Ibu? Ya, tantangan terberat ya pertama ya kalau kita lihat sudah mulai banyak berkembang, tumbuh seperti untuk laundry ya. Kita lihat wah di sana ada buka baru tapi laundrynya biasa. Tapi customernya banyak. Nah itu kenapa bisa pada lari semua, saya lihat. Apa kita kemahalan, apa gimana? Nah, kalau dilihat ya langganan yang memang sudah tidak kemana-mana, mereka sudah merasa puas dan nyaman karena bilang oh di sana bersih, di sana bagus, di sana nggak pernah hilang-hilang. Tapi mungkin masyarakat sekarang ingin cari yang terbaik
tapi termurah. Seperti itu. Dia tidak melihat kualitasnya atau hasilnya bagaimana, yang penting murah. Nah, jadi ya itu jadi tantangan buat kita, gimana ya Pak ya. Terus kita bikin ini promosi pasti itu ya. Tapi kita jangan sampai kita turun ininya dari kelas ini menengah ke atas jadi menengah ke bawah. Itu aja. Jadi kita harus tetap berpegang, emang seluruh sudah ada ini memang harga yang tetap dari laundry koin seluruh Makassar memang sudah ada ketentuannya seperti ini. Jadi kita nggak bisa mengurangi, nggak boleh kita menurunkan harga karena akan menjatuhkan nilai usaha kita. Karena memang koin laundry sudah ditetapkan, artinya memang standarnya sudah seperti itu. Misalnya 1 kilo 10.000 ya 10.000, nggak boleh kurang dari situ. Dan mungkin kalau kita pintar ini untuk marketingnya, kita bikin promo misalnya cuci 5 kilo, cuci 6 kilo bayar 5 kilo, jadi seperti itu aja. Jangan kita bisa menurunkan harga dari standar umum yang ada di Makassar, karena memang sudah semua sama. Dimanapun laundry coin standar harganya hampir sama. Ya, mungkin bedanya kalau dia ada promo atau ada ini diskon khusus gitu. Nah, Bu, yang bikin aku penasaran ini kan laundry coin ini kan begitu, jadi kita bilang bahwa kemasannya itu memang istimewa Bu ya, eksklusif gitu. Iya, memang. Ya. Nah, jadi dengan kemudahan-kemudahan yang waktu juga singkat mungkin Bu ya. Waktu singkat, kemudian hasil juga yang nanti akan kita terima ini betul-betul membuat kita puas. Sangat, bahkan lebih dari puas Bu. Nah, apakah memang laundry coin ini memang karena begitu spesialnya sehingga segala sesuatunya juga ikut spesial. Misalnya dia punya bahan baku begitu, maksudnya dari bahan baku yang bisa digunakan untuk membersihkan, untuk mencuci, itu memang juga sesuatu yang memang sangat spesial atau bagaimana Bu? Ya. Mohon izin. Untuk sabun dan pewangi dan segala macam alat-alat di laundry coin ini memang kita ada ketentuan, tidak boleh sabun yang biasa lah. Yang biasa. Jadi ada khusus seperti ya, kita nggak boleh sebutin merek ya. Karena begitu spesialnya. Ya spesial, harus sabun cair yang ini. Dan pewanginya juga ini. Tidak boleh yang serbuk, tidak boleh yang bubuk. Harus yang cair, dan itu pun ada merek khusus. Ya. Jadi karena itu bikin rusak mesin. Dan itu juga ada standar ininya, ukurannya, ada kayak takarannya, nggak boleh lebih, nggak boleh segini. Ya, karena kalau lebih bisa itu berbusa sekali. Itu koin laundry nggak boleh banyak busa, makanya dia harus pakai sabun yang liquid yang khusus. Jadi ketika misalnya nanti aku misalnya jalan ke tempatnya Ibu, misalnya mau sekilo, berarti memang ini bajunya segini, berarti memang sudah ada, langsung dikasih ke customer ini begini. Iya, ada ukurannya. Jadi mau sekilo, 5 kilo, sekilo, 2 kilo, tetap putarannya kan sama, airnya sama. Jadi harga 3 kilo, 1 kilo kita hitung 3 kilo. 3 kilo lebih kita hitung 5 kilo. Karena mau 1 kilo tetap aja sama, waktunya sama Pak. Kita misalnya 45 menit waktu mencucinya. Berarti itu ini ya. Sudah ada timernya. Jadi dia nanti 1 kilo, mau 1 kilo, 5 kilo kita masukin koin, dia berputar 45 menit atau 30 menit, tergantung bajunya. Misalnya bahan-bahannya yang tipis, yang tebal atau yang putih, ada ininya. Timernya. Ada
ada tombol untuk mencuci baju putih, baju berwarna, atau baju tebal, baju-baju halus. Ada timernya, waktunya. Nah, apakah maksudnya mesinnya juga memang sama seperti yang biasanya atau memang dia berdaya sendiri, Bu? Kalau untuk koin ini? Sama, dia front loading, bukaan iya, depan. iya. Nah, jadi ada yang sampai batas 7 kilo maksimal, ada 9 kilo, itu tergantung mesin kita ya. Nah, tapi kalau yang di tempatnya Ibu sampai kapasitasnya yang paling besar 7 itu kilo. berapa? Oh, 7 kilo. Iya, tapi itu kita kalau kita misalnya ada orang datang, Bu ini mencuci, kita harus timbang dulu, dia hanya 2 kilo. Tetap kita hitung 3 kilo karena minimal 3 kilo. Mau setengah kilo, mau 1 kilo, minimal 3 kilo. Maksimal 5 sampai 7. Seperti itu. Jadi kalau 3 kilo kita 35.000. Cuci kering. Setrika. Itu udah termasuk sabun, pewangi, dan kalaupun ada kotor-kotor sedikit kita bersihkan. Jadi nggak asal melempar masuk aja. Ada kalau misalnya di bagian-bagian kerai itu kita sikat sedikit. Nah, tapi kalau di laundry rumahan biasa itu mereka masuk aja. Gitu, seperti itu. Nah, kemudian apa pesannya Ibu sampaikan kepada generasi muda kita ini Makassar yang mereka nih maksudnya memulai usaha nih. Sebenarnya maksudnya mereka punya ada kemampuan gitu. Cuman aduh kira-kira nanti bisa ndak ya, atau nanti maksudnya lihat pengalaman teman-teman yang di depan jatuh bangun aja itu kan pasti bikin mereka jadi kira-kira bisa ndak saya. Nah, gitu nih, Bu. Ya, memang seperti itu ya, kalau kita mau mulai dengan usaha kadang kita berpikir kira-kira bisa nggak ya. Tapi memang itu tergantung individunya ya. Kalau dia memang niatnya sudah besar dan kemauannya juga kuat ya dan semangat, dia harus mencoba peluang bisnis yang ada. Apapun dihadapi. Apapun itu harus kita coba, karena itu kesempatan itu memang nggak datang 2 kali ya. Di samping kalau dia juga sudah ada modal, ada tempat atau ada rekanan dan dengan teman-teman, ya apa salahnya dicoba aja. Namanya usaha itu pasti ada jatuh bangun, nggak mungkin langsung dari ini langsung meledak. Kita harus berjuang lah, di samping kita harus semangat dan tetap memantau situasi, dan yang penting kita harus fokus, jujur dan tetap berusaha lah apa yang kita inginkan supaya bisa terwujud. Maju terus. Ya, harus tetap semangat. Nah, bagaimana menghadapi persaingan usaha ini yang aku boleh bilang ini gila-gilaan ini, Bu. Yang si A punya ini, yang si B juga punya ini. Nah, bagaimana Ibu melihat ini untuk persaingan usaha yang semakin beragam di Kota Makassar khususnya? Ya, memang sih ya, banyak sekali sekarang ya usaha-usaha yang muncul dan juga banyak yang tenggelam seperti itu. Jadi kadang kita memang jangan terpacu dengan si Anu bangun ini ya, memang itu semua sudah jalan hidup istilahnya ya, tapi kita memang harus untuk persaingan bisnis seperti ini kita harus melihat situasi apa yang kurang di kita, apa yang menyebabkan dia ini seperti itu. Nah, di samping kita harus merevisi usaha kita. Oh, mungkin kita harus lebih ini lagi, lebih menambah apa namanya? Ada variasi. Ya, varian lah, istilah variasi atau bagaimana, atau dengan promo diskon, promo service, pick up.
Antar jemput. delivery Oke, seperti itu. Jadi ya itu kita harus bisa membaca situasi untuk persaingan sekarang ini memang ya. Di samping kita harus tetap yakin aja dan jangan apa namanya, jangan pesimis. Dia ini yang namanya usaha memang sudah ditakdirkan atau udah ini. Jadi kita ya harus survive aja lah ini dan tetap semangat aja karena memang usaha itu kan harus ada kadang naik turun, nggak harus naik terus seperti itu ya. Oke. Nah, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, ini harapannya untuk perkembangan UMKM. Nah, kalau misalnya secara bagi seorang ibu Sani yang bagian dari IWAPI, kalau saya bilang kata keberhasilan, apa yang ada di dari kacamata ibu sendiri? Kalau keberhasilan itu apa, Bu? Keberhasilan ya, kalau dipikir ya saya sih sudah berhasil ya, alhamdulillah. Dari mulai bangun usaha laundry, usaha interior dan homestay ya sudah cukup lah. Saya bersyukur sekali sudah berhasil, dan kata-kata keberhasilan itu ya tergantung individu ya, sampai bagaimana dia bilang berhasilnya itu seperti apa. Kalau menurut saya sudah alhamdulillah udah berhasil lah. Untuk kacamata saya sudah cukup. Saya sudah nikmati untuk anak-anak saya, suami saya, dan udah lumayan lah apa yang sudah saya dapatkan dari usaha saya ini seperti itu. Mohon izin satu lagi, Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau bagi Ibu Sani sendiri, kualitas itu apa, Bu? Kualitas untuk usaha. Iya. Ya kualitas itu kita bisa jabarkan ya seperti pelayanan, untuk usaha laundry ya, cara kita membuat pakaian customer itu bisa lebih bagus, lebih bersih, dan lebih mereka puas karena kualitas kita bagus di sini. Jadi ya kita harus benar-benar menjaga kepercayaan customer seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak mulai berkurang berdatang ke tempat, berarti kualitas pelayanan atau cucian kita kurang bagus. Jadi kita harus lebih maksimalkan, tingkatkan terus ini cara menyetrikanya atau mencucinya, seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Nah, itu aja. Nah, kemudian harapan Ibu untuk perkembangan UMKM kreatif ini ke depannya seperti apa? Untuk UMKM ya sekarang UMKM saya rasa sudah mulai bagus ya, sudah berkembang dan mereka kreatif, sudah mulai bisa mencari peluang-peluang yang tadinya tidak diragukan. Mereka udah bisa mengembangkannya, seperti membuat kerajinan dari dari bahan-bahan daur ulang, bahan-bahan gitu ya, plastik atau bahan apa itu yang saya kayak tikar-tikar itu mereka udah bisa membuat anyaman gitu. Ya, kayak seperti anyaman untuk tempat tas-tas ini kayak tas belanja mereka sudah pintar dan sudah kreatif. Dari ibu-ibu, tadinya ibu-ibu hanya ibu rumah tangga yang kerjanya ngerumpi, mereka sudah bisa menghasilkan menjual hasil-hasil mereka kalau ada pameran atau ada ini. Dan seperti untuk juga kayak makanan, mereka sudah kreatif, udah bisa membuat
yang Dari yang tradisional Ya. menjadi kualitas hotel ya bintang dari, 5 gitu. dari recehan tapi harga tidak receh. Oh, Seperti oke. itu. Iya. Saya Ibu harus- terima kasih Bu. Ya, Atau mungkin sama-sama. masih ada mau disampaikan lagi, boleh silakan Ibu. Ini penting sekali untuk kita semua nih. Ya, saya pikir kalau untuk memulai usaha itu ya jangan patah semangat. Ya, maju terus dan kita harus yakin kalau kita itu bisa. Jangan malas dan yang utama itu ada niat dan ikhtiarlah untuk kita bisa maju. Orang sukses itu dimulai dari usaha kecil, nggak langsung besar. Jadi itu aja yang saya pesankan. Kalau untuk anak-anak muda sekarang harus lebih kreatif, lebih semangat, jangan malas dan tetap semangat. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu ya. Jadi memang harus dari bawah dulu sahabat budaya untuk bisa mencapai puncak. Ya, seperti itu. Sama juga kalau belajar nyanyi bukan yang tinggi-tinggi tapi dari bawah dulu belajar pelan-pelan. Ibu terima kasih. Ibu Sama-sama. Sani Molena terima kasih ya, bagian dari anggota IWAPI Kota Makassar sudah berbagi begitu banyak sekali inspirasi positif untuk kita semua sahabat budaya. Semoga yang disampaikan oleh Ibu ini bisa menjadi warna baru ya, dan juga menjadi spirit dan juga membawa sesuatu yang sangat istimewa untuk kedepannya. Jadi tadi Ibu juga sudah panjang lebar bahwa ayo jangan malu, bahwa jangan takut untuk jatuh ya, karena di situ kita bisa belajar untuk bisa bangkit kembali. Oke sahabat budaya, terima kasih. Rijat pamit seperti biasa nih jam 12 kita gabung ke Pro1 yang dari Makassar untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat. Kita pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast,